adalah cerita tentang pemuda pencari madu ini mendadak kaya raya saat bertemu burung elang berkaki satu. Fendi bangun sebelum fajar menyentuh garis pegunungan. Udara desa masih dingin, lembab, dan sunyi, hanya suara serangga malam yang belum sepenuhnya menyerah pada pagi. Di rumah kayu sederhana berdinding papan tua, Fendi duduk di tepi dipan, mengikat tali sepatu yang sudah aus. Tangannya cekatan, hasil kebiasaan bertahun-tahun bekerja di hutan. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah, batu kecil sesekali memecah keheningan. "Endik, hati-hati di hutan," suara ibunya lirih namun penuh cemas. Fendi menoleh, tersenyum tipis. "Iya, Ma." Fendi cepat pulang. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa hari itu ia akan masuk lebih jauh ke hutan dari biasanya. Sejak kecil, hidup Fendi tak pernah jauh dari hutan. Ayahnya, seorang pencari madu legendaris di desa, meninggal 10 tahun lalu akibat jatuh dari pohon sialang saat musim hujan. Sejak itu, Fendi menggantikan peran ayahnya meski masih remaja. Ia belajar membaca arah angin, mengenali suara lebah, dan menghormati hutan seperti makhluk hidup. Baginya, hutan bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi rumah kedua yang harus dijaga. Namun hidup tidak ramah pada orang jujur seperti Fendi. Setiap kali ia membawa pulang madu hutan yang murni dan harum, tengkulak desa membeli dengan harga semena-mena. Mereka berdalih risiko tinggi, transportasi mahal, dan pasar sulit. Fendi tahu itu bohong, tetapi ia tidak punya pilihan. Uang itu satu-satunya jalan membeli obat untuk ibunya. Pagi itu, Fendi melangkah memasuki hutan dengan keranjang rotan di punggung, parang di pinggang, dan seutas tali panjang di bahu. Cahaya matahari mulai menembus sela pepohonan, menciptakan garis-garis emas di antara kabut tipis. Bau tanah basah dan dedaunan tua menyambutnya, bau yang selalu membuat hatinya tenang. Namun entah mengapa, hari itu perasaannya berbeda. Ia berhenti sejenak di sebuah pohon besar, menyentuh batangnya dengan hormat. "Aku pinjam rezeki, ya," bisiknya, seperti yang selalu diajarkan ayahnya dulu. Kepercayaan lama itu masih ia pegang, meski sering ditertawakan orang. Fendi berjalan semakin jauh, melewati jalur yang jarang dilewati pencari madu lain. Di kejauhan, suara burung-burung besar terdengar, menggema berat dan asing. Beberapa kali ia merasa seperti sedang diawasi. Bulu kuduknya meremang, tetapi ia mengusir rasa takut itu. "Kalau takut, kau kalah sebelum naik," gumamnya menguatkan diri. Di tengah perjalanan, Fendi menemukan jejak kaki besar di tanah, bukan jejak babi hutan, bukan pula rusa. Ia berhenti lama menatap jejak itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Namun pikirannya kembali pada wajah ibunya, pada botol obat yang hampir kosong. Ia melanjutkan langkah. Tak lama kemudian, Fendi melihat pohon sialang raksasa berdiri menjulang, jauh lebih besar dari pohon-pohon lain. Batangnya tebal, akarnya seperti ular raksasa mencengkeram tanah. Di atasnya, ia melihat kilau keemasan, sarang madu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Hani emas," bisiknya tak percaya. Madu seperti itu sangat langka. Konon hanya muncul di wilayah yang masih murni dan dijaga alam. Harga madu itu bisa mengubah hidup seseorang. Jantung Fendi berdegup kencang. Ini bisa menyelamatkan ibunya. Ini bisa mengakhiri kemiskinan mereka. Namun pohon itu berada tepat di batas hutan terlarang, wilayah yang sejak dulu diceritakan penuh pantangan. Banyak yang masuk, sedikit yang kembali. Fendi menelan ludah. Ia teringat pesan ayahnya dulu, sebelum meninggal.
Kalau kau mencari madu hanya karena uang, hutan akan menolakku. Tapi kalau kau mencari dengan hati bersih, hutan akan menunjukkan jalannya. Fendi menghela napas panjang. Ia menatap ke atas, ke sarang madu yang berkilau di terpa cahaya pagi. Perlahan, ia mengikat tali di pinggang, memastikan simpulnya kuat. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut jatuh, tetapi karena ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya, entah menjadi berkah atau bencana. Ia mulai memanjat. Setiap pijakan terasa lebih berat dari biasanya. Angin di ketinggian berdesir aneh, seperti bisikan. Lebah-lebah beterbangan, tetapi tidak menyerang. Seolah mereka hanya mengamati. Saat Fendi hampir mencapai sarang, tiba-tiba suasana hutan menjadi sunyi total. Tak ada burung. Tak ada serangga. Lalu terdengar suara kepakan sayap besar. Fendi menoleh perlahan, napasnya tertahan. Di dahan tak jauh darinya, seekor elang besar hinggap. Tubuhnya gagah, bulunya hitam kecoklatan berkilau, matanya tajam dan dalam seperti menyimpan ribuan tahun cerita. Namun yang membuat Fendi terpaku adalah satu hal, elang itu hanya memiliki satu kaki. Elang itu tidak menyerang, tidak bersuara. Ia hanya menatap Fendi lurus, seakan menilai isi hatinya. Waktu seolah berhenti. Fendi tidak tahu bahwa pada detik itulah, hidupnya sebagai pemuda pencari madu miskin telah berakhir. Dan takdir besar, antara kekayaan, ujian, dan pengorbanan, baru saja membuka pintunya. Fendi menahan napasnya di ketinggian. Elang berkaki satu itu masih bertengger di dahan, diam seperti patung hidup. Tatapannya menusuk, bukan tatapan hewan liar biasa, melainkan seperti mata seseorang yang telah melihat banyak kelahiran dan kematian. Angin berhenti berembus. Daun-daun tak lagi bergoyang. Dunia terasa menggantung. Fendi menunduk perlahan, menempelkan dadanya ke batang pohon agar tidak tergelincir. Tangannya berkeringat, licin oleh getah dan keringat dingin. Ia tak berani bergerak. Dalam hidupnya sebagai pencari madu, ia pernah bertemu ular, beruang madu, bahkan harimau dari kejauhan. Namun tak satu pun yang membuatnya merasa sekecil ini. Elang itu akhirnya mengepakkan sayapnya, sekali, dua kali, tanpa terbang. Suara kepakan itu berat, menggema ke dalam dada Fendi seperti dentuman genderang perang. Lalu, tanpa suara, elang itu memalingkan wajahnya ke arah dalam hutan, seolah memberi isyarat. Fendi tidak mengerti, tetapi nalurinya menangkap pesan yang jelas, ini belum waktunya. Dengan perlahan, ia mundur, menuruni pohon dengan hati-hati. Anehnya, lebah-lebah tidak menyerangnya. Mereka terbang mengitari seolah mengawal, bukan mengusir. Saat kakinya kembali menyentuh tanah, barulah suara hutan kembali hidup, burung berkicau, serangga berdengung, angin berdesir. Namun Fendi tahu, ia telah melangkah melewati batas yang tidak kasat mata. Ia berdiri lama di bawah pohon sialang raksasa itu, menatap ke arah hutan yang lebih gelap di depannya. Pepohonan di sana tumbuh lebih rapat, cahaya matahari nyaris tak menembus tanah. Udara terasa lebih dingin dan berat, seolah hutan itu bernapas perlahan. Itulah hutan terlarang. Cerita tentang tempat itu sudah ia dengar sejak kecil. Orang-orang tua desa berkata bahwa hutan itu dijaga makhluk lama, penyeimbang antara manusia dan alam. Ada yang masuk karena serakah dan pulang dengan jiwa kosong. Ada yang tak pernah kembali, namanya tinggal jadi bisik di warung kopi. Fendi selalu menghindarinya. Hingga hari ini, ia duduk di atas akar besar, mencoba menenangkan pikirannya. Pikirannya kembali pada ibunya.
Batuknya semakin sering. Obat semakin mahal. Hidup mereka semakin sempit. Dunia seolah mendorongnya ke satu pilihan, mundur dan tetap miskin, atau melangkah dan menerima risiko. Ayah, kalau ayah masih ada, apa yang akan ayah lakukan? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya desir angin pelan. Namun di dalam hatinya, sebuah keyakinan tumbuh. Ia tidak masuk ke hutan itu untuk menantang alam. Ia masuk untuk bertahan hidup, tanpa niat merusak. Fendi berdiri. Ia melangkah melewati batas bayangan pertama hutan terlarang. Seketika, suasana berubah drastis. Cahaya meredup. Suhu turun. Tanah di bawah kakinya lebih lembab, hampir berlumpur. Bau hutan menjadi lebih tajam, campuran getah tua, jamur, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau hujan yang belum jatuh. Setiap langkah terasa diawasi. Beberapa kali Fendi merasa melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika ditoleh, tak ada apa-apa. Suara ranting patah terdengar dari berbagai arah, seolah hutan mengujinya. Apakah kau akan lari? Fendi terus berjalan. Di tengah hutan, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah pohon tumbang besar, dan di atasnya tergantung potongan kain merah yang sudah pudar. Itu kain ikat kepala, milik pencari madu. Fendi mengenalinya. Itu milik Pak Ranu, yang hilang bertahun-tahun lalu. Dada Fendi terasa sesak. Ia hampir berbalik. Namun pada saat itu, angin berembus kuat, meniup kain merah itu hingga terlepas dan jatuh tepat di depan kakinya. Seolah hutan berkata, "Ingat, tapi jangan takut." Fendi mengambil kain itu, melipatnya, dan menyimpannya di tas. "Aku janji, aku tidak akan serakah," ucapnya lantang, suaranya menggema pelan. Semakin dalam ia masuk, semakin ia merasakan keanehan. Kompas kecil yang biasa ia bawa berputar tak tentu arah. Jam tangannya berhenti berdetak. Waktu seakan melambat. Namun langkah Fendi tetap mantap. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Cahaya matahari jatuh tepat di tengahnya, membentuk lingkaran terang seperti panggung alami. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi berdiri melingkar, seperti para penjaga diam. Di tengah lapangan itu, terdapat batu besar berbentuk datar. Di atasnya, ada ukiran tua, gambar burung besar dengan satu kaki, sayap terbentang, dan mata menatap langit. Jantung Fendi berdegup keras. "Elang itu," gumamnya. Saat ia mendekat, kepalanya mendadak pening. Ia berlutut, menahan tanah. Gambaran aneh melintas di pikirannya, hutan terbakar, manusia menebang pohon, hewan berlari ketakutan, dan elang berkaki satu terbang melawan asap hitam. Fendi tersentak. Napasnya memburu. Di saat itulah ia menyadari sesuatu yang menggetarkan. Elang yang ia lihat bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga. Dan hutan ini bukan sekadar tempat terlarang, melainkan tempat ujian. Dari kejauhan, terdengar kembali suara kepakan sayap. Fendi menengadah. Di atas lingkaran cahaya, bayangan besar melintas di langit. Elang berkaki satu itu terbang rendah, mengitari lapangan sekali, lalu menghilang ke balik pepohonan. Fendi mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu ujian apa yang menantinya. Ia tidak tahu harga yang harus dibayar. Namun satu hal kini jelas baginya, langkahnya ke hutan terlarang bukan kebetulan. Ia telah dipilih. Dan jalan kembali mungkin tidak akan sama lagi. Lingkaran cahaya di tengah hutan perlahan memudar, menyisakan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya.
Fendi masih berdiri di dekat batu berukir elang, napasnya belum sepenuhnya kembali normal. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena apa yang baru saja ia lihat, bayangan masa depan yang bukan miliknya, melainkan milik hutan. Tiba-tiba angin berputar, membentuk pusaran kecil di tengah lapangan. Daun-daun kering terangkat, berputar, lalu jatuh berserakan. Dari balik pepohonan, terdengar suara kepakan sayap besar, semakin dekat, semakin jelas. Tanah di bawah kaki Fendi bergetar halus. Elang itu muncul. Ia meluncur turun dari langit, sayapnya terbentang lebar, menciptakan bayangan raksasa yang menutupi tubuh Fendi. Saat mendarat di atas batu berukir, satu kakinya mencengkeram permukaan batu dengan kuat, sementara kaki lainnya tak ada, seakan terpotong oleh waktu itu sendiri. Namun kekurangannya justru memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Mata elang itu menatap lurus ke arah Fendi. Fendi ingin berlutut, ingin menunduk, tetapi kakinya terasa kaku. Nalurinya mengatakan ini bukan pertemuan yang bisa dihadapi dengan keberanian biasa. Ini adalah pertemuan yang menuntut kejujuran paling dalam. Aku tidak datang untuk merusak. Suara Fendi pecah, hampir tak terdengar. Aku hanya ingin hidup. Elang itu tidak membuka paruhnya. Namun suara bergema di kepala Fendi, dalam, berat, dan tenang, seperti suara gunung yang berbicara. Semua manusia berkata demikian. Fendi terkejut, tetapi tidak lari. Ia menggenggam tanah di bawah kakinya, mencari pijakan nyata agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Aku anak pencari madu, lanjutnya. Aku hanya mengambil seperlunya. Aku tak pernah menebang pohon. Tak pernah membakar hutan. Bayangan lain muncul di benaknya, kenangan masa kecilnya bersama ayah, memanjat pohon sialang, menunggu lebah pergi sebelum mengambil madu. Elang itu melihat semuanya, seolah ingatan Fendi terbuka tanpa kunci. Aku tahu. Angin kembali berdesir. Daun-daun di sekitar mereka bergerak seirama, seperti mendengarkan. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali. Seketika, gambaran lain membanjiri pikiran Fendi. Manusia berseragam, mesin besar menggiling pohon, tanah merah mengalir seperti darah, sungai berubah hitam. Di tengah kehancuran itu, elang berkaki satu terbang rendah, sayapnya terluka, kakinya hilang. Fendi terhuyung, hampir jatuh berlutut. Itu masa lalu, tanyanya gemetar. Itu harga penjagaan. Elang itu menundukkan kepalanya sedikit. Untuk pertama kalinya, Fendi merasakan kesedihan yang amat tua. Makhluk ini telah ada jauh sebelum desa, sebelum nama-nama manusia, dan ia telah membayar harga mahal agar hutan tetap hidup. Kenapa aku? Tanya Fendi lirih. Masih banyak orang lain. Elang itu menatapnya lama, seakan menimbang. Karena kau belum rusak oleh keinginan. Kalimat itu menancap dalam dada Fendi. Ia teringat semua mimpinya, rumah yang layak, obat untuk ibunya, hidup tanpa dihina tengkulak. Apakah itu keinginan yang merusak? Ia tak tahu. Elang itu lalu mengangkat sayapnya sedikit. Dari balik bulu-bulu gelapnya, tampak kilau keemasan, madu. Sarang kecil yang entah bagaimana melekat pada sayapnya, memancarkan cahaya lembut. Hutan memberi kepada yang menjaga keseimbangannya. Fendi menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Elang itu terdiam sejenak, lalu suara batin itu kembali terdengar. Aku akan mengujimu. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Lingkaran cahaya muncul kembali, lebih terang dari sebelumnya. Di hadapan Fendi, gambaran 3 jalan terbentuk, bukan jalan nyata,
tetapi jalan yang terasa nyata di dalam pikirannya. Jalan pertama, suara itu bergema, kekayaan cepat. Ambil madu ini, jual sebanyak-banyaknya, abaikan batas. Kau akan kaya, tetapi hutan akan mati. Fendi melihat dirinya mengenakan pakaian mahal, rumah besar, tetapi wajahnya kosong. Di kejauhan, hutan mengering. Jalan kedua, lanjut elang itu, keselamatan orang yang kau cintai. Hutan akan kuberi padamu, tapi kau harus membiarkan manusia lain merusaknya. Ia melihat ibunya sembuh, tersenyum, tetapi di belakangnya api melahap pepohonan. Jalan ketiga, suara itu merendah, jalan panjang. Ambil seperlunya. Jaga hutan. Kau mungkin menderita. Kau mungkin kehilangan segalanya. Tidak ada jaminan. Fendi terdiam lama. Dadanya sesak. Ketiga jalan itu terasa sama-sama menyakitkan. Ia teringat wajah ibunya saat batuk di malam hari. Teringat ayahnya yang jatuh dari pohon. Teringat kain merah Pak Ranu yang ia simpan di tas. Aku tidak ingin kaya sendirian, ucap Fendi akhirnya, suaranya bergetar namun mantap. Dan aku tidak bisa hidup di atas kehancuran. Ia melangkah maju satu langkah, menatap mata elang itu tanpa menantang. Aku pilih jalan ketiga. Hening. Angin berhenti. Daun-daun membeku di udara, seolah dunia menunggu keputusan elang. Lalu elang berkaki satu itu mengeluarkan suara rendah, bukan teriakan, melainkan semacam napas panjang. Pilihanmu akan melukaimu. Aku tahu. Dan mungkin tidak akan membuatmu bahagia. Aku siap. Elang itu menatap Fendi lama, lalu mengepakkan sayapnya. Dari sayapnya jatuh tetesan madu emas ke telapak tangan Fendi. Hangat. Berat. Nyata. Ini bukan hadiah, suara itu berbisik. Ini amanah. Cahaya memudar. Angin kembali berdesir. Elang itu melompat ke udara, terbang mengitari lapangan sekali, lalu menghilang ke balik kanopi hutan. Fendi berdiri sendiri. Di tangannya, madu emas itu berkilau pelan, seperti jantung yang berdetak. Ia belum tahu bahwa setetes madu itu akan mengubah hidupnya, membuatnya kaya raya, sekaligus menarik badai yang tak terbayangkan. Namun satu hal telah berubah selamanya. Fendi bukan lagi sekadar pencari madu. Ia kini menjadi bagian dari perjanjian lama antara manusia dan alam. Hutan kembali seperti semula, seakan peristiwa barusan hanyalah mimpi. Suara burung terdengar lagi, angin menyelinap di antara daun, dan cahaya matahari jatuh biasa di tanah. Namun Fendi tahu, tidak ada yang benar-benar kembali normal. Di telapak tangannya, madu emas itu masih ada. Cairannya kental, berkilau lembut, memantulkan cahaya seperti logam mulia yang hidup. Saat Fendi menutup jari-jarinya, madu itu terasa hangat, seolah menyimpan denyut pelan. Ia buru-buru menyimpannya dalam wadah bambu kecil yang selalu ia bawa untuk madu terbaik, wadah peninggalan ayahnya. Langkahnya meninggalkan hutan terlarang terasa lebih berat dari saat masuk. Bukan karena rasa takut, melainkan karena beban amanah yang kini ia pikul. Setiap langkah seakan bertanya, apakah kau akan setia? Di perjalanan pulang, Fendi beberapa kali berhenti. Bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya bergejolak. Madu itu bisa menyelamatkan ibunya. Bisa membebaskan mereka dari hinaan tengkulak. Namun suara elang terus terngiang di kepalanya. Ini bukan hadiah. Ini amanah. Saat senja mulai turun, Fendi akhirnya keluar dari hutan.
Desa menyambutnya dengan suara anak-anak bermain dan asap dapur yang naik perlahan. Dunia manusia terasa begitu biasa, dan justru itulah yang membuat dadanya terasa sesak. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Di rumah, ibunya terbangun ketika Fendi masuk. "Kau pulang lebih sore," kata ibunya pelan. Fendi tersenyum. "Jalurnya jauh, Mak." Ia membantu ibunya duduk, menyeduh air hangat, dan menyerahkan obat terakhir yang tersisa. Dalam hatinya, ia berjanji, ini akan jadi yang terakhir kita kekurangan. Malam itu, Fendi hampir tidak tidur. Ia membuka wadah bambu itu berkali-kali, memastikan madu emas itu nyata. Setiap kali melihatnya, jantungnya berdegup lebih cepat, antara harap dan takut. Pagi berikutnya, ia membawa madu itu ke pasar kecamatan, tempat para tengkulak besar berkumpul. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya, meski tetap sederhana. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya waspada. Begitu ia membuka tutup wadah dan aroma madu itu tercium, suasana langsung berubah. Seorang tengkulak tua mendekat, matanya menyipit. "Madu apa ini?" "Madu hutan," jawab Fendi singkat. Tengkulak itu mencelupkan ujung jari, menjilatnya perlahan. Wajahnya berubah. Ia berdiri lebih tegak. Ini madu langka." Orang-orang lain mendekat. Bisik-bisik terdengar. Ada yang mencoba menawar rendah, ada yang pura-pura tidak tertarik. Namun Fendi memperhatikan satu hal, mata mereka tidak lagi memandangnya sebagai pemuda miskin. Seorang pria berjas mahal, bukan tengkulak biasa, akhirnya maju. "Saya beli," katanya tenang. "Berapapun." Kalimat itu seperti pisau bermata dua. Fendi terdiam sejenak. Ia teringat jalan pertama yang ditunjukkan Elang, kekayaan cepat. Ia bisa saja mengatakan bahwa ia punya lebih banyak, bahwa hutan itu penuh madu emas. Uang akan mengalir deras. Tidak ada yang tahu batasannya kecuali dirinya. Namun di balik pria berjas itu, Fendi seolah melihat bayangan hutan mengering. "Hanya ini," kata Fendi akhirnya, suaranya mantap. "Dan aku tidak akan menjual lagi dari tempat itu." Pria berjas mengernyit. "Kau yakin? Harga bisa berlipat." "Aku yakin." Transaksi itu terjadi cepat. Angka yang disebutkan membuat kepala Fendi hampir berputar. Jumlah uang yang belum pernah ia bayangkan kini berpindah ke tangannya. Orang-orang pasar terdiam. Beberapa menatap iri. Beberapa tidak percaya. Namun ujian belum selesai. Saat Fendi hendak pergi, pria berjas itu menyusulnya. "Anak muda," katanya rendah. "Kau bisa jadi kaya raya. Kami bisa bekerja sama. Kau tunjukkan tempatnya, kami urus sisanya." Fendi menatap pria itu lama. Di balik senyumnya, ia melihat kerakusan yang dingin. "Itu hutan," jawab Fendi. "Bukan tambang." Pria itu tertawa kecil. "Semua bisa jadi tambang kalau harganya cocok." Detik itu juga, Fendi merasakan sesuatu bergetar di dadanya, seperti peringatan. Ia mengingat Elang, satu kaki yang hilang, harga penjagaan. "Maaf," kata Fendi. "Aku tidak menjual jalan ke sana." Wajah pria itu mengeras. "Pikirkan lagi. Kesempatan tidak datang dua kali." Fendi melangkah pergi tanpa menoleh. Sepanjang jalan pulang, perasaan aneh menyelimutinya. Ia menang, namun tidak merasa lega. Seperti ada mata yang mengawasinya dari jauh. Seperti ada harga yang mulai dihitung.
Di rumah, ibunya terkejut melihat uang itu. "Dari mana?" tanyanya gemetar. "Dari madu," jawab Fendi jujur. Ibunya menatapnya lama, lalu menghela napas. "Asal kau tidak mengambil yang bukan hakmu." Kalimat sederhana itu menancap lebih dalam daripada semua peringatan elang. Malam itu, Fendi bermimpi. Ia berada di puncak pohon sialang. Di bawahnya, uang berserakan seperti daun kering. Elang berkaki satu berdiri di dahan, menatapnya tanpa suara. Ketika Fendi memungut uang, tanah di bawah retak. Pohon mulai tumbang. Fendi terbangun dengan napas terengah. Ia duduk lama dalam gelap, menyadari satu hal penting, ujian kejujuran bukan datang sekali. Ia akan datang berulang kali, dengan wajah berbeda, dengan godaan yang semakin halus. Dan ia tahu, selama madu emas itu ada, selama namanya mulai dikenal, ujian itu baru saja dimulai. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap yang pelan. Bukan karena rumah itu tiba-tiba megah, melainkan karena tidak ada lagi desahan cemas ibunya saat menghitung sisa obat. Tidak ada lagi bunyi koin yang disusun berulang-ulang untuk memastikan cukup sampai esok. Pagi itu, rumah kayu mereka terasa lebih lapang, seolah beban yang lama menekan telah diangkat sedikit. Fendi duduk di kursi bambu, menatap tumpukan uang yang ia simpan rapi dalam tas kain. Ia belum memutuskan apapun. Ia hanya tahu satu hal, hidup mereka tidak lagi berada di tepi jurang. Namun perasaan lega itu bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ibunya memandangnya dari ambang pintu. "Kau kelihatan jauh," katanya. "Aku hanya berpikir," jawab Fendi. Ibunya tersenyum tipis. Orang miskin berpikir bagaimana bertahan hidup. Orang berpunya berpikir bagaimana tidak tersesat. Kalimat itu membuat Fendi terdiam. Hari itu, Fendi membawa ibunya ke kota. Ia membayar pemeriksaan dokter tanpa menawar, tanpa menghitung ulang. Ibunya mendapatkan obat yang lebih baik, makanan bergizi, dan janji perawatan rutin. Saat keluar dari klinik, ibunya menggenggam tangan Fendi erat. "Rezeki ini besar," katanya pelan. "Jangan sampai membuatmu kecil." Fendi mengangguk. Namun desa bergerak lebih cepat dari nasihat. Kabar tentang madu emas menyebar seperti api. Orang-orang yang dulu menunduk ketika melewati Fendi kini menyapanya lebih dulu. Beberapa memujinya. Beberapa bertanya dengan nada pura-pura santai. Ada yang datang sekadar memastikan kabar itu benar, ada pula yang datang dengan harapan tersembunyi. Rumah Fendi mulai sering didatangi tamu. Seorang kerabat jauh menawarkan kerjasama. Seorang perangkat desa menyarankan izin usaha. Seorang tengkulak lama datang dengan senyum kaku, seolah masa lalu bisa dihapus begitu saja. "Kau tidak perlu lagi memanjat pohon," kata tengkulak itu suatu sore. "Biarkan orang lain melakukannya. Kau cukup menunjuk." Fendi menatapnya lama. Dalam pikirannya, ia melihat elang berkaki satu berdiri di dahan, diam, menunggu. "Aku tetap akan memanjat," jawab Fendi. "Atau tidak sama sekali." Tengkulak itu tertawa canggung. "Kau terlalu jujur untuk orang kaya." "Belum," balas Fendi singkat. Perubahan paling nyata terjadi pada dirinya sendiri. Fendi mulai memakai pakaian yang lebih baik, tetapi ia tetap berjalan kaki ke hutan. Ia bisa membeli motor, tetapi memilih memperbaiki jalan setapak desa terlebih dahulu. Ia menyumbang diam-diam untuk keluarga yang lebih miskin dari dirinya. Namun setiap kebaikan itu seperti mengundang pertanyaan baru. Berapa banyak uang yang ia punya?
Malam-malamnya kembali gelisah. Dalam mimpi, ia sering melihat madu emas menetes tanpa henti, membanjiri rumahnya hingga ia tak bisa bergerak. Elang berkaki satu berdiri di atap, menatap tanpa menolong. Suatu sore, Fendi menerima kunjungan yang mengubah suasana sepenuhnya. Pria berjas yang sama dari pasar kecamatan datang dengan mobil hitam. Kali ini ia membawa 2 orang lain. Sikapnya ramah, tetapi dingin. "Kami sudah menyelidiki madu yang kau jual," katanya sambil duduk. "Itu bukan madu biasa. Itu aset." "Aset hutan," jawab Fendi. Pria itu tersenyum tipis. "Semua aset bisa dikembangkan." Ia meletakkan map di meja. Di dalamnya, gambar-gambar satelit hutan, proposal investasi, dan angka-angka yang membuat kepala berputar. "Kami bisa membuatmu jauh lebih kaya," lanjutnya. "Kau tinggal menjadi penunjuk jalan." Fendi menutup map itu perlahan. Tangannya mantap, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak menjual hutan," katanya. Senyum pria itu menghilang. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami?" "Aku tidak perlu menghentikan," jawab Fendi. "Aku hanya tidak ikut." Keheningan menggantung. Pria itu berdiri. "Orang seperti kau sering lupa," katanya pelan. "Uang menarik perhatian. Dan perhatian menarik masalah." Malam itu, Fendi mendengar suara aneh dari arah hutan. Seperti pohon tumbang jauh di dalam. Ia berdiri di beranda, menatap gelap. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa kekayaannya telah membuatnya menjadi sasaran. Beberapa hari kemudian, Fendi menemukan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Jalur kecil menuju hutan terlarang mulai dirusak. Tanda-tanda orang asing terlihat. Jejak sepatu berat. Puntung rokok. Ia tahu, waktunya bermain aman telah berakhir. Fendi duduk sendirian di tepi hutan, menatap pepohonan tinggi. Di tangannya, ia menggenggam wadah bambu kosong, wadah madu emas yang kini hanya menyisakan aroma samar. "Aku tidak tahu harus bagaimana," bisiknya. Angin berembus pelan. Dari kejauhan, terdengar kepakan sayap. Fendi tidak melihat elang itu. Namun ia merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang mengingatkan, kekayaan telah datang, dan bersamanya, tanggung jawab yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia berdiri, menatap hutan dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi pemuda miskin yang hanya ingin bertahan hidup. Ia kini penjaga pilihan, antara membiarkan hutan menjadi sumber kehancuran, atau berdiri sendirian melawannya. Dan di kejauhan, badai mulai mengumpulkan awan. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama, obrolan di warung tak lagi soal cuaca atau panen, melainkan tentang uang, hutan, dan nama Fendi. Setiap senyum yang ia terima kini terasa memiliki lapisan. Ada rasa ingin tahu, iri, atau perhitungan di baliknya. Fendi merasakannya, meski ia berusaha tetap seperti dulu. Ia tetap pergi ke hutan pagi-pagi, memanjat pohon, mengambil madu biasa secukupnya. Namun setiap langkahnya kini diikuti bisikan. Beberapa orang sengaja berjalan di belakangnya, mencoba menghafal jalur. Ia berpura-pura tak sadar, tetapi kewaspadaannya meningkat. Godaan datang dengan wajah yang berbeda-beda. Suatu siang, seorang pejabat kecamatan datang dengan alasan silaturahmi. Ia memuji kepedulian Fendi pada desa, lalu berbicara tentang izin eksplorasi terbatas dan kerjasama legal. Kata-katanya halus, seolah menawarkan perlindungan. "Kami bisa menutup mata," katanya pelan, "asal semua pihak diuntungkan." Fendi menolak dengan sopan.
Pejabat itu tersenyum, tetapi matanya dingin. Kejujuran tanpa perlindungan bisa berbahaya, katanya sebelum pergi. Godaan berikutnya datang dari orang yang paling tak ia duga. Raka. Sahabat masa kecilnya itu datang malam-malam, duduk di beranda sambil membawa kopi. Dulu, Raka selalu berjalan bersama Fendi ke hutan, meski akhirnya memilih bekerja serabutan di kota. Mereka pernah berbagi mimpi di bawah pohon besar. Kau berubah, kata Raka akhirnya. Aku masih sama, jawab Fendi. Raka tertawa kecil. Kau sekarang punya pilihan. Aku tidak. Kata-kata itu menyisakan luka kecil. Fendi tahu hidup tidak adil. Ia ingin membantu, tetapi berhati-hati. Raka mencondongkan tubuh. Aku bisa bantu jaga rahasia hutan itu. Bagi hasil, kita berdua naik. Fendi menatap wajah sahabatnya lama. Ia melihat kelelahan, juga sesuatu yang lebih gelap, rasa kalah. Aku tidak membuka jalur ke sana, kata Fendi pelan. Untuk siapapun. Raka berdiri tiba-tiba. Kau pikir kau lebih suci? Suaranya meninggi. Kau kaya karena hutan, tapi kau menutupnya untuk orang lain. Karena aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, balas Fendi. Malam itu berakhir tanpa pelukan. Hanya keheningan yang pahit. Beberapa hari kemudian, Fendi menemukan bukti pertama pengkhianatan. Ia melihat bekas tanda di pohon, tanda yang dulu hanya diketahui oleh ayahnya dan dirinya, kode jalur aman menuju hutan terlarang. Tanda itu kini tergores ulang, kasar, seolah ditiru orang yang tidak sepenuhnya paham. Dada Fendi bergetar. Ia mengikuti jejak itu dari jauh. Dari balik semak, ia melihat Raka berbicara dengan dua pria asing, salah satunya pria berjas yang pernah datang ke rumahnya. Mereka tertawa. Peta dibentangkan. Jari menunjuk ke arah hutan. Fendi mundur perlahan, dadanya sesak. Ia ingin keluar, ingin berteriak, tetapi kakinya tak bergerak. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada semua ancaman sebelumnya. Malamnya, hujan turun deras. Fendi duduk sendirian, basah oleh pikiran sendiri. Ia membuka wadah bambu kosong itu, meski tahu isinya telah lama habis. Aroma madu emas hampir tak tercium lagi. Apa ini harganya? Bisiknya. Menjaga, tapi sendirian. Dalam tidurnya yang gelisah, elang berkaki satu muncul kembali. Namun kali ini ia tidak berdiri di dahan, melainkan di tanah yang retak. Sayapnya terkulai. Matanya menatap Fendi tanpa suara. Di sekelilingnya, manusia saling berebut madu, saling mendorong hingga jatuh. Fendi terbangun dengan napas terengah. Pagi itu, kabar buruk datang bertubi-tubi. Sebagian uangnya tertahan karena masalah administrasi. Jalan menuju hutan dipenuhi orang-orang asing. Beberapa warga desa mulai menyalahkannya, katanya, sejak Fendi kaya, masalah datang ke desa. Ibunya jatuh sakit kembali, kali ini bukan hanya tubuhnya, tetapi batinnya. Hentikan semua ini, katanya lemah. Aku lebih memilih miskin daripada melihatmu dihancurkan. Kata-kata itu hampir membuat Fendi menyerah. Ia duduk di tepi hutan saat senja, menatap pepohonan yang mulai diselimuti kabut. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan pilihan besar. Kekayaan yang dulu terasa seperti jawaban kini menjadi beban. Dari kejauhan, terdengar suara mesin. Mereka mulai masuk. Fendi mengepalkan tangan. Ia tahu,
Menghadapi manusia yang serakah jauh lebih sulit daripada menghadapi alam. Dan ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya hutan yang akan hilang, tetapi juga dirinya sendiri. Di balik pepohonan, seekor elang terbang melintas cepat. Hanya bayangan. Namun itu cukup untuk membuat Fendi berdiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya melawan. Ia tidak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Tetapi satu hal jelas, pengkhianatan telah membuka perang, dan tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura tidak melihat. Badai telah tiba. Langit gelap sejak pagi, awan menggantung rendah di atas desa, seolah ikut menekan dada Fendi yang sudah sesak. Dari kejauhan, suara mesin tak lagi samar. Kini jelas. Gergaji mesin meraung, memekakan, mematahkan kesunyian hutan yang selama ini ia kenal sebagai rumah. Mereka benar-benar masuk. Fendi berdiri di tepi jalur setapak, menatap bekas roda kendaraan berat yang membelah tanah. Lumpur terciprat ke batang-batang pohon muda. Tanda larangan yang pernah dipasang warga dirobek, tergeletak seperti ejekan. Bau solar bercampur tanah basah menusuk hidungnya. Ia terlambat. Dengan langkah cepat, Fendi mendekat ke lokasi pembukaan lahan. Dari balik pepohonan, ia melihat pemandangan yang membuat lututnya hampir lemas. Beberapa pohon besar telah tumbang. Batang-batang tua yang membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh kini tergeletak tak berdaya. Orang-orang berseragam bekerja tanpa ragu, seolah hutan ini tak pernah hidup. Di antara mereka, Fendi melihat Raka. Sahabatnya itu berdiri sambil menunjuk arah, memberi instruksi. Wajahnya tegang, tetapi matanya berkilat oleh sesuatu yang Fendi kenal dengan baik, keinginan untuk akhirnya menang. Raka! Teriakan Fendi pecah oleh suara mesin. Raka menoleh. Mata mereka bertemu. Sesaat, waktu berhenti. Raka mendekat, wajahnya keras. Pergi, Fen. Ini bukan urusanmu lagi. Bukan urusanku, suara Fendi bergetar. Ini hutanku. Hutan kita. Raka tertawa pendek. Tidak ada kita di dunia ini. Ada yang naik, ada yang tertinggal. Fendi menatapnya, seperti melihat orang asing. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu, jawab Raka cepat. Dan aku tidak mau mati miskin. Sebelum Fendi sempat bicara lagi, seorang pria berseragam mendekat. Kalau kau menghalangi pekerjaan, kami laporkan, katanya dingin. Fendi mundur. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, sendirian, ia tak punya kuasa. Ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, kehancuran lain menunggunya. Ibunya terbaring lemah, napasnya pendek-pendek. Dokter desa menggeleng pelan. Tekanan batin, katanya. Tubuhnya sudah lelah. Fendi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. Tangan itu dingin, rapuh. Maafkan Fendi, Mak, bisiknya. Aku hanya ingin hidup kita lebih baik. Ibunya membuka mata perlahan. Kebaikan sering membuat orang sendirian, katanya lirih. Tapi jangan berhenti, hanya karena kau lelah. Air mata Fendi jatuh tanpa suara. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rekeningnya dibekukan sementara karena tuduhan palsu. Ia dituduh menghasut warga, menghalangi pembangunan. Orang-orang yang dulu memujinya kini menjaga jarak. Beberapa bahkan berbisik bahwa semua ini akibat keserakahannya sendiri. Fendi mencoba melawan secara hukum, tetapi setiap pintu terasa tertutup. Uang yang ia miliki menipis, bukan karena foya-foya,
melainkan karena biaya, bantuan untuk warga, dan perlawanan yang tak seimbang. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Fendi berjalan sendirian menuju hutan. Ia tidak membawa alat, tidak membawa rencana. Ia hanya berjalan. Di dalam hutan, gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Bau kayu patah dan tanah terbuka memenuhi udara. Fendi jatuh berlutut di dekat pohon sialang tua, pohon yang dulu sering ia panjat bersama ayahnya. "Kalau ini jalanku," katanya pada kegelapan, "aku lelah." Tidak ada jawaban. Ia memukul tanah dengan tangan kosong. "Aku memilih jujur. Aku memilih menjaga." Tapi semuanya hancur. Angin berembus dingin. Daun-daun bergesek, seperti bisikan yang tak mau dimengerti. Dalam kelelahan, Fendi tertidur di bawah pohon itu. Mimpinya datang kelam. Ia melihat hutan terbakar. Api menjilat langit. Hewan-hewan berlari, jatuh, diam. Di tengah api itu, elang berkaki satu terbang rendah, sayapnya hangus, bulu-bulunya rontok. Ia jatuh di hadapan Fendi. "Kenapa kau diam?" teriak Fendi dalam mimpi. "Aku tidak kuat." Elang itu menatapnya. Tidak ada suara, tetapi rasa sakitnya mengalir langsung ke dada Fendi, rasa sakit karena menjaga sendirian. Fendi terbangun dengan teriakan tertahan. Pagi telah datang, kelabu dan dingin. Ia pulang dengan tubuh lemas dan mendapati rumahnya digeledah. Beberapa dokumen hilang. Wadah bambu peninggalan ayahnya pecah, terinjak. Aroma madu emas yang dulu pernah ada, kini benar-benar lenyap. Itulah saat Fendi merasa kalah. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, menatap kosong. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia berpikir untuk menyerah. Untuk pergi. Membiarkan hutan menghadapi nasibnya sendiri. "Maaf," bisiknya pada kenangan ayah, pada hutan, pada elang yang mungkin hanya ilusi. Namun di tengah keheningan itu, sesuatu terjadi. Angin berembus dari arah hutan, membawa sehelai bulu besar berwarna gelap keemasan. Bulu itu melayang pelan, lalu jatuh tepat di pangkuan Fendi. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Bulu itu hangat. Bukan mimpi. Fendi mengangkat kepala, menatap ke arah hutan yang masih berdiri, meski terluka. Dadanya bergetar oleh perasaan yang belum padam, bukan harapan yang manis, tetapi tekad yang keras. Ia mungkin kalah hari ini. Ia mungkin sendirian. Namun selama hutan masih bernapas, selama amanah itu belum sepenuhnya hancur, ia belum selesai. Fendi berdiri perlahan. Di luar, suara mesin kembali terdengar. Namun kali ini, Fendi tidak menunduk. Ia tahu, setelah kehancuran ini, hanya ada dua jalan, hilang sebagai korban, atau bangkit sebagai perlawanan. Dan di balik awan kelabu, sesuatu sedang bersiap, bukan untuk menyelamatkan Fendi, tetapi untuk menuntut keberanian terakhirnya. Cahayanya pucat, tertahan awan tipis, membuat dunia tampak seperti luka yang belum kering. Bulu elang berkaki satu itu berkilau samar, bukan karena cahaya, melainkan karena sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat Fendi menggenggamnya, dadanya terasa hangat, seolah ada denyut yang menyatu dengan napasnya. Ia berdiri lama di beranda rumah, menatap hutan yang terluka. Suara mesin kembali meraung, tetapi kali ini terdengar lebih jauh. Mereka belum mencapai jantung hutan. Belum mencapai pohon-pohon sialang tua. Belum. Fendi menyadari satu hal penting. Ia tidak kalah karena lemah, tetapi karena ia melawan sendirian dan diam.
Kejujuran tanpa suara mudah diinjak. Penjagaan tanpa saksi mudah dihapus. Ia masuk rumah, membuka peti kayu lama peninggalan ayahnya yang selama ini jarang disentuh. Di dalamnya tersimpan catatan lusuh, peta jalur hutan, dan sebuah buku kecil berisi tulisan tangan ayahnya. Fendi membacanya dengan mata basah. Hutan tidak bisa bicara dengan manusia yang tuli. Kalau suatu hari kau harus menjaganya, jangan sendiri. Ajak mereka melihat. Fendi menghela napas panjang. Hari itu, ia mulai bergerak. Ia mendatangi rumah-rumah warga yang masih berani membuka pintu. Ia tidak berteriak, tidak menghasut. Ia hanya menunjukkan apa yang ia lihat. Foto pohon tumbang, sungai yang mulai keruh, jalur ilegal yang dibuka diam-diam. Ia bercerita tentang Pak Ranu, tentang tanda-tanda lama yang kini disalahgunakan. Sebagian menutup pintu, sebagian ragu. Namun sebagian kecil, yang selama ini hidup paling dekat dengan hutan, mendengarkan. Apa gunanya melawan? Tanya seorang bapak tua. Mereka punya uang. Kita punya rumah, jawab Fendi pelan. Kalau hutan habis, kita kemana? Malamnya, Fendi pergi ke kota kecil terdekat. Ia menemui seorang jurnalis lokal yang dulu pernah meliput kecelakaan ayahnya. Dengan suara tenang, Fendi menyerahkan bukti-bukti, dokumen, foto, rekaman suara mesin di kawasan terlarang. Kau sadar ini berbahaya? Tanya jurnalis itu. Fendi mengangguk. Aku sudah melewati yang paling berbahaya. Berita itu tidak langsung meledak. Namun seperti api kecil di musim kering, ia mulai merambat. Pertanyaan muncul. Pejabat mulai gelisah. Beberapa pihak mencoba menutup cerita, tetapi bukti terlalu nyata. Sementara itu, di hutan, sesuatu juga bergerak. Malam ketika alat berat mencoba masuk lebih dalam, badai datang tiba-tiba. Angin menderu, hujan turun lebat, tanah menjadi licin. Sebuah alat berat tergelincir dan nyaris masuk jurang. Pekerjaan dihentikan sementara. Di langit yang gelap, sesosok bayangan besar berputar. Elang berkaki satu terbang rendah, lebih rendah dari sebelumnya. Sayapnya tampak berat, kepakannya tidak lagi anggun. Namun setiap kali ia melintas, angin berputar lebih kencang, hujan jatuh lebih deras, seolah hutan mengerahkan sisa tenaganya. Di tengah badai itu, Fendi berdiri di tepi hutan, basah kuyup. Ia menggenggam bulu elang itu erat-erat. Aku sudah bicara, teriaknya pada angin. Aku tidak diam lagi. Petir menyambar, menerangi langit. Dalam kilatan itu, Fendi melihat elang berkaki satu dengan jelas. Sayapnya terluka. Bulu-bulunya rontok. Namun matanya tetap tajam, menatap lurus ke arah Fendi. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak hanya terdengar di kepala Fendi, tetapi juga di dadanya, berat dan lembut sekaligus. Kini kau tidak sendiri. Angin berputar lebih kencang. Pohon-pohon tua bergoyang, tetapi tidak roboh. Akar-akar mereka menahan tanah, seperti barisan tua yang bertahan pada serangan terakhir. Namun pengorbanan itu mahal. Saat fajar menyingsing, badai reda. Di langit, elang berkaki satu terlihat terbang rendah untuk terakhir kalinya. Kepakannya melemah. Ia melayang, lalu jatuh di balik pepohonan, jauh di dalam hutan terlarang. Fendi berlari. Ia menembus semak, menahan ranting yang melukai lengan, mengikuti naluri yang memanggilnya. Di sebuah lapangan kecil, ia menemukannya. Elang itu terbaring di tanah, napasnya berat, satu kakinya mencengkeram tanah seperti enggan melepaskan.
Fendi berlutut, air mata jatuh tanpa malu. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku terlambat." Elang itu menatapnya. Tidak ada suara lagi, tetapi pemahaman mengalir bahwa tugasnya hampir selesai. Dari dada elang itu, cahaya lembut keluar, membentuk butiran kecil seperti madu bercahaya, lalu menyatu ke bulu yang dipegang Fendi. Bulu itu bersinar terang, lalu meredup, menjadi biasa, tetapi hangat. Elang berkaki satu mengembuskan napas terakhirnya. Hutan menjadi sunyi. Fendi menunduk lama. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya kehilangan yang besar. Namun di balik kesedihan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah warisan. Bukan kekayaan, bukan kekuatan gaib, melainkan keberanian untuk berdiri terbuka dan jujur. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Penyelidikan resmi dimulai. Alat berat ditarik. Jalur ilegal ditutup. Nama-nama mulai disebut. Raka menghilang, lalu ditangkap di kota lain. Ketika mereka bertemu kembali, Raka menunduk, tak mampu menatap mata Fendi. "Aku kalah," katanya singkat. "Kita semua hampir kalah," jawab Fendi. "Untung hutan belum." Fendi berdiri di hadapan warga desa, bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai saksi. Ia menceritakan semuanya, tanpa elang, tanpa keajaiban. Hanya kebenaran. Di akhir pidatonya, angin berembus pelan dari arah hutan. Di langit, bayangan burung besar melintas, atau mungkin hanya ingatan. Fendi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, elang itu telah pergi. Tetapi apa yang ia jaga kini hidup di banyak mata dan banyak suara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Fendi tidak merasa sendirian. Hutan tampak berbeda setelah badai dan keheningan panjang itu. Tidak lebih hijau, tidak lebih rimbun, tetapi lebih jujur. Luka-luka masih terlihat, bekas roda alat berat yang mengeras menjadi parit kering, pohon-pohon tua yang batangnya terkelupas, sarang lebah yang kosong tergantung seperti rumah tanpa penghuni. Namun di antara semua itu, kehidupan kembali bergerak perlahan, seolah alam sedang menarik napas setelah lama ditahan. Fendi berdiri di tepi hutan setiap pagi, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai pengamat. Ia tidak lagi membawa parang atau tali madu. Tangannya kini sering memegang kertas, peta, dan telepon genggam, alat-alat baru yang dulu terasa asing. Dunia berubah, dan Fendi harus berubah bersamanya. Berita tentang penyelamatan kawasan hutan Sialang menyebar luas. Media nasional datang. Aktivis lingkungan berdatangan. Pemerintah daerah, yang sebelumnya diam, mulai mengklaim kepedulian. Mereka memanggil Fendi ke kantor-kantor berpendingin udara, meminta ia bercerita, berfoto, dan menandatangani berbagai dokumen. "Ini untuk kebaikan bersama," kata seorang pejabat sambil tersenyum terlalu lebar. Fendi mengangguk, tetapi matanya tetap waspada. Ia belajar cepat bahwa kekuasaan bisa berwajah ramah dan licin sekaligus. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah keputusan mengejutkan datang. Kawasan hutan Sialang ditetapkan sebagai wilayah konservasi terbatas berbasis masyarakat. Pemerintah menawarkan kompensasi, dana pengelolaan, program pemberdayaan, dan pengakuan resmi kepada warga penjaga hutan. Nama Fendi tercantum sebagai koordinator utama. Uang mulai mengalir. Bukan jumlah kecil. Jumlah yang belum pernah disentuh Fendi seumur hidupnya. Rekening banknya yang dulu kosong kini terisi angka-angka panjang. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini menyapanya dengan hormat. Beberapa bahkan menawarkan kerjasama bisnis, investasi madu,
ekowisata, hingga film dokumenter. "Kau kaya sekarang?" kata seorang teman lama sambil tertawa kagok. "Jangan lupa kami." Fendi tersenyum, tetapi dadanya terasa berat. Ia ingat malam-malam lapar di gubuk hutan. Ingat darah di tangan saat jatuh dari pohon. Ingat elang berkaki satu yang kini hanya tinggal kenangan. Kekayaan ini datang, tetapi bukan tanpa harga. Dan harga itu segera menampakkan dirinya. Suatu sore, Fendi menerima tawaran besar dari sebuah perusahaan internasional. Mereka ingin membuat kawasan wisata eksklusif, ramah lingkungan, di tepi hutan. Janjinya manis, lapangan kerja, promosi global, uang berkali lipat dari yang ia miliki sekarang. "Kami hanya butuh sedikit penyesuaian batas," kata perwakilan perusahaan itu. "Tidak akan merusak inti hutan." Fendi menatap peta lama ayahnya yang selalu ia bawa. Garis yang mereka sebut sedikit memotong jalur lebah liar dan sumber air kecil yang tak tercatat di dokumen resmi. "Itu jantungnya," kata Fendi pelan. "Tidak ada yang akan tahu," jawab pria itu cepat. Kalimat itu menghantam Fendi lebih keras dari ancaman manapun. Malam itu, Fendi duduk sendirian di rumahnya yang kini lebih layak, dinding kokoh, lampu terang. Ia membuka laci dan menemukan bulu elang itu. Kini tampak biasa, kusam, nyaris tak berarti. Namun saat ia menyentuhnya, ingatan datang seperti angin dingin. Ia teringat suara ayahnya. Tatapan elang. Janji yang tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Fendi sadar, kekayaan bukan akhir perjuangan, melainkan awal ujian baru. Keesokan harinya, ia mengumpulkan warga. Ia tidak bicara tentang uang. Ia bicara tentang batas. Tentang apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak. "Kita bisa hidup lebih baik," katanya, "tanpa menjual jantung rumah kita." Beberapa setuju. Beberapa ragu. Beberapa tergoda. Konflik kecil muncul, bisik-bisik mulai terdengar. Tidak semua orang siap menolak uang besar. Tekanan datang dari segala arah. Telepon tak berhenti berdering. Media bertanya mengapa Fendi menghambat kemajuan. Beberapa pejabat menyarankan agar ia lebih fleksibel. Fendi hampir goyah. Sampai suatu pagi, ia menemukan sesuatu di hutan. Di dekat pohon sialang yang dulu hampir ditebang, lebah kembali datang. Sarang baru mulai terbentuk. Tetesan madu pertama menetes perlahan, emas cair yang murni, tanpa campur tangan manusia. Fendi tersenyum kecil. Ia tahu jawabannya. Dalam konferensi pers yang ramai, Fendi berdiri di depan mikrofon. Wajahnya tenang, suaranya jelas. "Saya menolak tawaran itu," katanya. "Karena kekayaan sejati bukan berapa banyak yang kita ambil, tapi berapa banyak yang kita jaga." Ruangan hening. Kamera berkedip. Beberapa orang tampak kecewa. Namun sebagian lain bertepuk tangan. Keputusan itu membuat Fendi kehilangan kesempatan menjadi jauh lebih kaya. Namun ia mempertahankan sesuatu yang lebih berharga. Kepercayaan, warga, alam, dan dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Program konservasi berjalan. Anak-anak muda dilatih menjadi penjaga hutan. Madu hutan dikelola secara adil. Hasilnya tidak berlebihan, tetapi cukup. Stabil. Berkelanjutan. Fendi tidak lagi miskin, tetapi juga tidak hidup berlebihan. Ia menggunakan uangnya untuk pendidikan, kesehatan, dan menjaga hutan tetap utuh. Suatu sore, ia berdiri di bukit kecil menghadap matahari terbenam. Angin berembus lembut.
Di kejauhan, seekor elang melintas, 2 kaki, biasa, tidak istimewa. Namun Fendi tersenyum. Ia tidak mencari tanda lagi. Ia tahu, yang ia jaga kini lebih besar dari satu makhluk atau satu kekayaan. Ia menjaga pilihan. Dan pilihan itu akan diuji lagi dan lagi. Bab ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir, bukan tentang hutan, bukan tentang uang, tetapi tentang warisan yang akan ia tinggalkan. Kabut tipis menggantung di atas hutan sialang, menyelimuti batang-batang tua seperti kain kafan yang lembut, bukan pertanda kematian, melainkan ketenangan. Burung-burung kecil mulai bernyanyi satu persatu, seolah mencoba memastikan bahwa dunia masih berdiri seperti kemarin. Fendi melangkah perlahan di jalur tanah yang telah ia kenal sejak kecil. Tidak ada lagi rasa tergesa. Tidak ada lagi ketakutan. Setiap langkah terasa pas, seimbang, seperti napas yang akhirnya menemukan iramanya sendiri. Di tangannya, bukan parang, bukan peta, melainkan sebuah buku kecil berisi catatan. Buku itu bukan hanya miliknya. Di dalamnya tertulis kisah-kisah hutan, tentang pohon sialang, musim madu, tanda-tanda alam, dan kesalahan manusia. Ia menuliskannya agar ingatan tidak hilang bersama waktu. Ia berhenti di sebuah lapangan kecil, tempat di mana elang berkaki satu pernah jatuh. Tanah di sana telah ditumbuhi rumput baru. Tidak ada tanda kematian. Alam tidak membuat monumen, ia hanya melanjutkan hidup. Fendi duduk, menunduk, dan meletakkan bulu elang itu di tanah. "Terima kasih," bisiknya. Tidak ada keajaiban. Tidak ada cahaya. Hanya angin lembut yang menggerakkan daun-daun. Namun di dalam dada Fendi, sesuatu terasa lengkap, seperti lingkaran yang akhirnya tertutup. Hari itu, Fendi menghadiri pertemuan terakhir sebagai koordinator utama konservasi. Ia mengumumkan pengunduran dirinya. Beberapa orang terkejut. "Kenapa sekarang?" tanya seorang pejabat. "Kau bisa melangkah lebih jauh." Fendi tersenyum tipis. Karena hutan ini tidak boleh bergantung pada satu nama. Ia menyerahkan tanggung jawab kepada dewan warga yang telah ia bentuk dan latih. Anak-anak muda, ibu-ibu pengelola madu, para tetua penjaga adat, mereka kini memegang keputusan bersama. Fendi memilih berjalan satu langkah ke belakang agar yang lain bisa maju. Keputusannya dianggap aneh. Namun Fendi tahu, kekuasaan yang terlalu lama digenggam akan mengundang keserakahan, bahkan pada niat yang baik. Hari-hari berikutnya, Fendi kembali ke hal-hal sederhana. Ia kembali memanjat, bukan setinggi dulu, tidak seberani dulu, hanya sekadar membantu, mengajar, memastikan tali terikat dengan benar. Ia mengajari anak-anak membaca arah angin, mengenali lebah yang siap panen, dan yang paling penting, kapan harus berhenti. Alam tidak pelit, katanya pada mereka, tetapi ia juga tidak bodoh. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya, "Om Fendi, katanya dulu Om bisa bicara dengan elang?" Fendi tertawa pelan. "Tidak. Om hanya belajar mendengarkan." Anak itu tampak bingung, lalu mengangguk seolah mengerti. Musim berganti. Hutan tetap berdiri. Tidak sempurna, tidak murni seperti dongeng, tetapi hidup. Sungai mengalir lebih jernih. Lebah kembali stabil. Tidak melimpah, tidak habis, cukup. Fendi membangun sebuah rumah kecil di tepi desa. Bukan rumah besar. Bukan simbol kemenangan. Hanya tempat singgah bagi siapapun yang ingin belajar dan berbagi cerita. Di dindingnya tergantung foto-foto lama. Ayahnya, hutan, warga desa,
dan satu foto buram seekor elang di langit. Suatu pagi, seorang jurnalis muda datang menemuinya. "Apa Om menyesal menolak kekayaan besar itu?" tanyanya sambil menyalakan alat perekam. Fendi memandang hutan, lama. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Karena kalau aku ambil lebih dari yang kubutuhkan, aku akan kehilangan hal yang tak bisa dibeli." "Apa itu?" "Rasa cukup." Waktu terus berjalan, seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Rambut Fendi mulai memutih. Langkahnya melambat. Namun matanya tetap jernih. Suatu senja, ia berjalan ke bukit kecil yang menghadap hutan. Matahari turun perlahan, menciptakan bayangan panjang. Angin berembus dari arah yang ia kenal betul. Di langit, seekor elang melintas tinggi. Sayapnya terbentang sempurna. 2 kaki. Bebas. Fendi tersenyum lebar. Ia tahu, bukan elang yang sama. Namun itu tidak penting. Yang penting adalah langit masih menerima sayap. Ia membuka buku catatannya dan menulis baris terakhir. "Jika suatu hari kau menemukan kekayaan di hutan, jangan tanya berapa yang bisa kau bawa pulang. Tanyalah berapa yang sanggup kau tinggalkan agar hidup tetap berjalan." Fendi menutup buku itu. Angin menguat sejenak, mengangkat daun-daun kering, lalu mereda. Tidak ada musik. Tidak ada sorak. Hanya suara alam yang bekerja seperti biasa. Dan di sanalah kekayaan sejati itu berada, bukan di rekening, bukan di cerita orang, tetapi di keseimbangan yang dijaga diam-diam, hari demi hari. Kamera menjauh. Hutan tetap berdiri. Dan kisah Fendi tidak berakhir. Ia berlanjut dalam setiap langkah yang memilih untuk menjaga, bukan menguasai.